Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa tilalata ila al khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih An-Nasaihu Diniyah ila qawlih wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa berkumpul bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita diuji dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu diturunkan hujan. Ini sebuah ujian. Allah ingin melihat daripada hamba-hambanya siapa yang istiqomah, siapa yang benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang hadir di sini salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan izin keistimewaan untuk bisa menghadiri daripada acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada apa yang antum hajatkan. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Karena agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu cuman Islam. Wa huwa dinullah. Islam adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang agama ini disebarkan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. Dan Islam hanya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama selain Islam. Wa annahu la yuqbalu man ahadun siwahu. Dan sesungguhnya tidak ada agama yang diterima, satupun agama yang diterima kecuali Islam. Agama lain selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam wa annahu dinu alladzi radihu li rasulihi wa li ibadil mu'min. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah dan agama yang diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada agama di dunia ini yang benar kecuali agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau kita mengatakan Islam adalah agama paling benar, berarti agama selain Islam adalah benar. Maka kita katakan agama Islam adalah agama yang benar. Selain Islam berarti salah. Dan kita bersyukur dilahirkan menjadi orang yang menganut daripada
agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar, agama Islam. Dan tidak semuanya mendapatkan keistimewaan ini. Banyak orang di luar sana yang belum menganut Islam. Apa non-muslim? Kalau bahasa sekarang tuh non-muslim. Kalau kita katakan kafir, katanya netizen itu terlalu keras. Non-Islam. Mereka belum dikasih izin oleh Allah, belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Mereka tetap di jalan yang salah. Tetap di jalan yang salah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbal minhu, maka orang tersebut tidak diterima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dia nanti di akhirat minal khasirin, adalah termasuk orang-orang yang merugi. Memang kita tidak bisa memaksa kepada non-muslim untuk masuk ke agama Islam. Kita tidak bisa memaksa. Terus bagaimana nanti ketika mereka dihukum? Ketika mereka dihukum di akhirat, apakah kita bersalah? Apakah kita berdosa karena kita tidak memaksa kepada mereka? Oh enggak. Karena sudah jelas nabi-nabi mereka mengatakan apa? Patuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketika nabi mereka telah meninggal, maka otomatis semua syariatnya berpindah kepada nabi berikutnya. Dari Nabi Isa langsung turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis penganutnya Nabi Isa langsung ikut kepada ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, bahwa kita ini harus mengikuti daripada nabi setelahnya. Terus berjalan sampai akhirnya nabi akhir zaman, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua agama harus mengikuti kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab-kitab mereka sudah dibahas. Tapi karena keangkuhan dan karena belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Dan di sini ada perkataan, walaisa yaqdirul insan ala an yutima nafsah alal Islam. Sesungguhnya agama Islam itu bukan takdir. Kita mati dalam keadaan Islam itu bukan ditentukan. Jadi kita tidak bisa menentukan kita mati agama Islam atau bukan, itu kita tidak bisa menentukan. Meskipun kita hidup dalam keadaan Islam, belum tentu nanti kita meninggal dalam keadaan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, ini loh jalannya. Jalannya agar kita itu meninggal dalam keadaan Islam tuh seperti ini caranya. Ditunjukkan sholatnya, puasanya, zakatnya, semua amal ibadah, hadir majelis taklim, hadir sholawatan. Nah, ini semuanya menunjukkan jalannya agar kita apa? Meninggal dalam keadaan Islam. Dari sini dikatakan bisa kita pelajari bahwa sesungguhnya kita bisa dipastikan dalam keadaan mati dalam keadaan Islam dengan cara apa? Wamtitsali ma amarahu bihi. Dengan kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita rutin istiqomah, sholatnya tidak pernah bolong, puasanya tidak pernah bolong, zakatnya terus berlanjut, haji umroh kalau mampu,
Insya Allah dengan kita melakukan itu semua, kita akan mati dalam keadaan Islam. Kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan sekecil debu di dalam hati kita terdapat kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mungkin selama-lamanya di dalam neraka. Selama ada kalimat itu, tidak mungkin kita selama-lamanya ada di neraka. Kalau kita tidak mau masuk neraka, ya terus beramal yang baik. Jadi semisal meninggal dunia, tak usah dicebur di neraka, langsung masuk surga, ada tiket VVIP. Kalau kita tidak mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi masih ada kalimat tauhid, mengesahkan Allah, kita masuk surga, tapi dicelup dhisik, cekno bersih. Kalau kita cuci-cuci itu apa? Direndam dulu, bersih baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita selama di dunia, kita selalu mengerjakan semua perintah Allah, tidak pernah bolong, tidak pernah males, insya Allah dapat tiket VVIP. Meninggal langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang istiqomah hadir di majelis ini, mudah-mudahan diberikan keistimewaan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang punya hajat daripada kita dikabulkan daripada hajat-hajatnya. Yang sakit daripada kita disembuhkan daripada sakitnya. Yang punya kesulitan di dalam urusannya, di dalam kehidupannya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit daripada keluarga kita yang tidak bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan berkatnya kita hadir, mereka akan mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mati dalam keadaan Islam, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.